A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, tiang barang pelungguh sami masih teicanin nikmat sehat isi dasida Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat sehat nikelah tiang lungguh sami dapat berkumpul di masjid niki. Tanpa nikmat Allah nike tentu tiang pelungguh sami niki tidak mau berkumpul di masjid niki. Karenanya hendaklah kita senantiasa bersyukur, paling dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur tiang pelungguh kepada sida Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tiang pelungguh sami niki diberikan sebuah nikmat. Nikmatnya mendatangi taman sorga, raudatul min riyadatil jannah. Apa yang dimaksud dengan raudah min riyadatil jannah ini adalah majelis ta'lim atau tempat-tempat diadakannya kajian atau pengajian. Tidak semua orang dapat menikmati nikmat tersebut. Ya, ada di antara saudara kita kadang-kadang masih nyenyak tidur di saat azan subuh dikumandangkan, masih asik dengan selimutnya. Nah, tiang pelungguh sami niki adalah termasuk orang yang istimewa, yang selalu diberikan kenikmatan oleh Allah. Begitu mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, ajakan untuk salat, hayya 'alal falah, ajakan untuk menuju kemenangan, dan disebutkan di subuh as-salatu khairum minan naum, salat niki lebih baik daripada tidur. Itu semuanya tiang pelungguh sami niki sambut seruan Allah niki, sambut panggilan Allah niki. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya mari kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa membasahi bibir kita, membasahi mulut kita dengan selawat, kelak insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang berbahagia,
Alhamdulillah makin niki kita sudah sampai kajian kita ini kepada ayat yang ke-21 dari surah Al-Baqarah ya. Karenanya ya mudah-mudahan nanti di samping kita mendengar pengajian dapat ilmu, kita juga dapat pahala dengan membaca Al-Quran ini. Karenanya mari kita sama-sama ya membaca surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Anas nike artinya manusia. Ya ayyuhan nas, seruan ya, panggilan kepada semua manusia. Wahai sekalian manusia, u'budu ya, sembahlah olehmu ya, Rabbakum, Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Imam Jalaluddin ya menafsirkan bahwa an-nas di sini yaitu ahli Makkah. Siapa maksudnya manusia di sini? Adalah penduduk Makkah. Ya, biasanya kalau penduduk Mekah itu disapa dengan ya ayyuhan nas. Kalau penduduk Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, maksudnya wahai penduduk Mekah. Ya. Nah, penduduk Mekah niki disuruh oleh Allah untuk u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. U'budu, sembahlah olehmu. Ai wahidu. Maksudnya u'budu nika wahidu. Tauhidkanlah, esakanlah ya. Esakanlah ya tin u'budu niki, mengesakan Allah. Dan ini mengesakan Allah niki adalah sebuah kewajiban bagi kita yang beriman. Tidak boleh menganggap Allah itu lebih dari satu. Salah satu sifat Allah yaitu wahdaniyah, yaitu bersifat esa dalam ibadah, dalam menciptakan ya, itu Allah sendirian ya. Alladzi khalaqakum, jadi esa ya. Allah itu maha esa wahidu. Dalam surah Al-Ikhlas disebutkan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu maha u'budu, maksudnya di sini adalah wahidu. Sembahlah oleh kamu Tuhanmu, atau esakanlah dalam hal peribadahan ini. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dan ini niki selalu kita ucapkan, kita ikrarkan dalam setiap solat kita. Nabi ucapannya yang selalu kita ikrarkan niki, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami, hanya Engkaulah ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu adalah pengakuan hamba. Kita sebagai hamba Allah mengikrarkan bahwa hanya Allah yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan.
Ya, jadi ubudu wahidu. Rabbakum, ya, ubudu rabbakum. Ya, ini memang sudah tulisannya rabbakum, tidak boleh kita rubah-rubah. Ya, kalau dirunut-runut ilmu nahwunya, dia menjadi rabba ini menjadi maf'ulun bih, ya, dari ubudu. Ubudu yang merupakan fi'il amr, punya maf'ul yaitu rabbakum. Sembahlah olehmu Tuhanmu. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kamu. Nah, ini ya, khalaqakum. Ya, Tuhan yang telah menciptakan kamu. Ya, menurut beberapa ulama tafsir, kalau khalaqa itu adalah ya khusus untuk Allah. Khalaqa dengan ja'ala pada artinya nih, ya, ja'ala itu bisa manusia menjadikan atau menciptakan. Khalaqa itu hanya Allah yang menciptakan manusia. Ya. Tuhan yang telah menciptakan kamu, ai ansya'akum, menjadikan engkau dari tidak ada menjadi ada. Manusia itu asalnya tidak ada, tinara manusia niki, ya, kemudian menjadi ada. Itu adalah Allah yang menciptakan. Lamun tendek tepiak isi nenek jangan di tara itu manusia ini di dunia, ya, itu artinya ansya'akum, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Walam takunu syai'an, dan kalian tidak ada, ya, tidak ada ya sedikit pun, ya, waktu itu tidak ada manusia sedikit pun, lalu diciptakanlah manusia oleh Allah. Nah, ini penduduk Mekah yang diberitahu nih, walladzina min qablikum ay wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Allah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang Mekah ini diseru di zaman sesudah Rasulullah Nabi Muhammad berumur 40 tahun saat beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ini manusia. Ada manusia yang diciptakan sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat jahiliyah, yaitu manusia penembik terciptaan oleh Allah, yaitu Nabi Adam. Karena itu disebutkan walladzina min qablikum, menciptakan orang-orang sebelum Jadi Allah juga menciptakan alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu takut. Bertakwa kepada apanya? Iqabahu, takut terhadap iqabnya. Apa arti iqab? Iqabahu itu artinya balasan Allah, siksaan Allah. Bagaimana caranya takut kepada siksa Allah itu? Ya, bi ibadatihi, yaitu dengan beribadah atau menyembah kepada Allah. Jadi la'allakum tattaquna iqabahu bi ibadatihi. Nah, mulai susunan aja. La'allakum tattaqun bi ibadatihi iqabahu. Semoga engkau takut kepada Allah, takwa kepada Allah dengan menyembahnya, dengan beribadah kepadanya. Iqabahu, takut akan iqabnya, balasan atau siksaan yang menimpa ketika kita tidak bertakwa. Niki menggambarkan bahwa kita sebagai manusia yang beriman niki arak suku sak wajib tersembah, yaitu desida Allah Subhanahu wa taala. Dia terkanggo sembah Tuhan sak lain. Wala alla, arti la alla niki, ya, artinya la alla fil asli litarajji. Arti la'alla itu adalah litarajji, artinya untuk tujuan mengharap. Ya, la'alla itu mengharap.
kalau mengharap itu bisa terkabul, bisa tidak. Itu kalau gambaran kita manusia, namanya mengharap atau berkeinginan. Ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan kita masih berdoa. Ini asalnya berarti mudah-mudahan atau mengharap. Wa fi kalamihi ta'ala, dan yang dimaksud dengan la'alla pada firman Allah Ta'ala ini surat Al-Baqarah ayat 21 niki artinya litahqiq, sesuatu yang pasti terjadi. La'allakum tattaqun, ya. Pasti engkau bertakwa kalau kamu beribadah kepada Allah. La'allakum tattaqun. Dan berikutnya masih tentang penjelasan siapa Allah itu, ya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang ja'ala artinya khalaqa. Ja'ala niki artinya khalaqa. Dialah Allah yang ja'ala, membikin. Jadi ja'ala ini ya bisa untuk manusia, tapi bisa untuk Allah, ya. Nah, tapi dijelaskan oleh Imam penyusun tafsir ini yang dimaksud dengan ja'ala ini adalah khalaqa. Allazi ja'ala ay khalaqa. Dialah Allah yang khalaqa, yang ja'ala menjadikan atau menciptakan lakum untuk kamu sekalian. Apa yang dijadikan untuk kita sekalian ini? Al-arda, bumi. Allah menjadikan bumi ini untuk manusia. Firasyan, sebagai hamparan. Nah, firasyan ini kedudukannya dalam i'rab sebagai halun, ya, sebagai hal. Nah, jadi Allah menciptakan bagi kalian itu bumi dalam keadaan halnya sebagai firasyan. Firasyan ini artinya hamparan. Ya, hamparan marale masjid niki budin hamparan niki. Topol ini halnya ini namanya hamparan. Nah, Allah menjadikan bumi untuk manusia sebagai hamparan. Jadi firasyan itu hal. Maksud daripada firasyan itu yaitu bisaton. Apa? Bisaton, basata yang situ terhampar. Ya. Persamaan dari firasyan yaitu bisaton, hamparan. Tarashu, yang dihamparkan. Firasyan yuftarasu, yang dihamparkan. Bagaimana keadaannya bumi sebagai hamparan ini? La ghayata bisolabati awil luyunati, ya. La ghayata, tidak sangat, tidak terlalu apa? Tidak terlalu keras, solabah, tidak terlalu bisolabati di dalam kekerasannya, awil luyunah, dan tidak terlalu lembek, ya. Jadi tanah sebagai hamparan ini tidak terlalu keras seperti batu misalnya, dan tidak terlalu lunak. Bayangkan kalau seandainya tanah tempat tinggal kita ini semuanya seperti batu keras, ya dia tahu ya kedok namun ya bangun Bali ini sulit kita akan bikin rumah karena terdiri dari semuanya batuan yang sangat keras, tegeng. Ya. Juga tidak terlalu luyunah, tidak terlalu becek. Kalau semuanya tanah ini nyanyat selebuna misalnya, mungkin tidak tahu dia tinggal. Kalau tanah ini semuanya terlalu keras dan terlalu lunak, fala yumkinul istiqraru alaiha, ya, tidak mungkin tempati, ya, membuat tempat tinggal alaiha di
di atasnya, di atas bumi niki. Nah, jadi Allah itu sudah mengetahui, tahu wikana sida-sida Allah akan kebutuhan manusia diciptakan tanah yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak lembek ya, sehingga kalau terlalu lunak atau terlalu keras tidak bisa dibikin tempat tinggal. Nah, tiang pelugum sami niki adalah tempat tinggalnya di atas tanah. Dan Allah menciptakan untuk manusia niki langit sebagai binaan, maksudnya sakpan, atap, marak teta atepan isi langit niki ya. Wassamaa binaa ay sakpan. Wa anzala minas samai ma'an, lalu Allah menurunkan dari langit nike ya, keturunan langan langit nike ma'an, air, keturunan telangan langit. Berupa apa niki ai sak turun langan langit niki? Hujan ya, hujan niki nggih. Nah, napi fungsina ai sak turunan langan langit niki ya, fa akhraja bihi min anwa'is samarat rizqan lakum. Dengan turunnya air dari langit niki, maka dia bisa mengeluarkan, menumbuhkan darinya min anwa'is samarat, minas samarat ay min anwa'is samarat, bermacam-macam buah-buahan untuk nabi, rizqan lakum, jadi rezeki bagi kamu. Nah, niki orang yang bertani niki sangat bersyukur, bermanfaat lamun turun hujan. Lamun dek wah hujan, dek mungkin jak tengok padi ya, amun dek wah hujan sama sekali kering di nara airna. Nah, niki kita ya, manusia ini sangat butuh sama air hujan. Nah, nikilah ya, Allah menciptakan langit sebagai atap, kemudian Allah turunkan dari langit nike berupa air, yaitu air hujan. Dengan air hujan nike fa akhraja bihi minas samarat, Allah keluarkan atau Allah tumbuhkan dengan air hujan nike bermacam-macam buah-buahan, anwa, bermacam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Nah, jadi buah-buahan niki ya, ada yang napi namanya buah-buahan, ada yang pohonnya tinggi-tinggi, belik-belik, marah enten buah pau ya, buah manggis, buah duren. Namun sa melata ya, marah enten antap, dadar niki ya, tumbuh-tumbuhan sa belente ya, itu juga tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ada juga buah padi ya, buah padi. Lalu padi itu menjadi beras menjadi nasi. Itu adalah menjadi rezeki bagi manusia. Ta'kulunahu, yang engkau sekalian memakannya. Ya, kita bisa memakan buah-buahan itu ara langsung bau tedaharan tanpa proses dimasak. Mara enten buah kunti masak lulu langsung bau tedaharan ya. Buah duren, buah manggis, buah salak itu tidak perlu dimasak terlebih dahulu. Ara buah-buahan ia dimasak duluan baru dia enak. Mara enten buah padi ya, diolah dia. Nah, dengan rezeki itulah, dengan buah-buahan itulah manusia bisa hidup, yaitu dengan ta'kulunahu, kalian memakannya ya, memakan buah itu. Wa ta'lifuna bihi dawabbakum ya, dan ta'lifun ya, ta'lifunahu bihi dawabbakum ya, bau kadu impan binatang ternak yang kita pelihara. Saanyam teh bau tebeng mangan langan berimpan. Nah, ini kita lipun. Oleh karena nike begitu banyaknya nikmat Allah diberikan kepada manusia oleh Allah,
fala taj'alu lillahi andada. Oleh karenanya dendek tapiaan Allah ni ke sekutu, ya. Allah ni ke Maha Esa, mesak-mesakna, ya. Dia menciptakan langit bumi, menciptakan tumbuh-tumbuhan karena ada air hujan ni ke. Dengan tumbuh-tumbuhan itu bisa dimakan oleh manusia, dait bau tekadu impan nepi jua saanyam teu. Niki. Oleh karena jangan engkau jadikan bagi Allah itu sekutu, tepedua nenek ditekanggu musyrik, ya. Andada nikah artinya suraka artinya sekutu. Fil ibadah, di dalam beribadah. Wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui bahwasanya Allah nikah Maha Esa. Nah, ta'lamun annahu al-khaliqu, bahwasanya Allah nike hu ay annallah al-khaliqu, adalah Maha pencipta. Allah niki mesakna sak tahu memia, yang menciptakan. Wala yakhluquna, dan Tuhan-Tuhan selain Allah itu la yakhlukun, tidak bisa mencipta. Marak sesembahan dengan Arab jahiliyah lain, berduin berhala, ya, berhala yang namanya Latta, Uzza, Manat, ya. Pada zaman Nabi Ibrahim juga berduin sesembahan, ya, patung-patung niki berhala-berhala. Nah, niki semuanya dia tahu mencipta, ya. La yahlukun, tidak bisa mencipta. Hanya Allah yang bisa mencipta. Nah, Tuhan-Tuhan yang berupa sesembahan-sembahan yang berupa berhala, patung-patung niki mungkin dia bisa mencipta. Hanya Allah saja yang bisa menciptakan. Wala yakunu ilahan, dait ende tersebut sebagai ilah, sebagai Tuhan, illa man yakhluqu, kecuali lamun tahu mencipta, dia bisa mencipta. Jadi berhala-berhala ni ke tidak menjadi ilah, dia tidak menjadi Tuhan. Karena apa? Karena berhala-berhala ni ke tidak bisa menciptakan, ya, congok-congok doang. Berhala niki ya sembahnya. Dan penyembahan kepada Allah niki, syariatnya umat Nabi Muhammad sudah punya syariat yang mengaturnya. Nabi niki sudah diatur. Syariat Nabi kita Nabi Muhammad, ayat implementasi dari ubudu rabbakum ini, ya, dalam bentuk syariah ibadah, yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ya, ini cara kita beribadah kepada Allah, yaitu dengan salat 5 waktu. Be salat sak 5 waktu niki, ya, tersembahyang subuh 2 rakaat. Kanggo lebih dengan 2 rakaat. Sangat syariat sudah mengaturnya. Agama sudah mengaturnya bahwa salat subuh niki tegawe 2 rakaat. Waktunya pun sudah ditentukan. Waktu terbit fajar, sendik man tiwuk jelo niki waktu salat subuh. Kemudian demen wah tengeri panjang jelo niki salat zuhur. Pira rakaat? 4 rakaat. Ning kanggo lebih-lebihan hanya 4 rakaat. Nanti ditambah dengan salat sunatnya. Sunat qabliyah dan sunat ba'diyah. Lagu jumlah rakaat salat ibadah zuhur niki jara 4 rakaat. Kemudian asar sendik mansrep jelu, yang mulai matahari condong ke barat niki salat asar 4 rakaat. Demen wasrep jelu sembahyang maghrib 3 rakaat. Ya, kemudian ya setelah berlalu 1 jam lebih, kurang lebih dari salat maghrib, kemudian disyariatkan untuk melakukan salat isya. Nah, niki implementasi atau cara kita beribadah yang sudah diatur, ya.
Kemudian di samping nikah ada kewajiban ibadah yang berupa puasa, zakat, haji yang termaktub dalam rukun Islam. Nah, nikilah bentuk ibadah yang diserukan. Kalau dalam ayat ini masih umum. Sekalian manusia, ubudu, sembahlah olehmu Tuhanmu, atau beribadahlah kalian kepada Tuhanmu. Lalu dirincilah keumuman ayat ini, ditafsir bagaimana caranya ibadah dengan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.